Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami. Kami tidak bodoh, jangan buat intrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mendidik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu semangat, maka suara di rakyat jelata, kaum dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Rizal? Alhamdulillah Kang Epul. Alhamdulillah. Bisa mampir lagi ke studio RMOL TV siap. untuk mendiskusikan kabar terkini dari apa yang sedang dihadapi oleh Pak Rizal Fadila dan kawan-kawan. Tentu kita semua tahu masih terkait dengan persoalan ijazah, polemik ijazah Jokowi. Beberapa hari yang lalu Pak Betor mengguncang jagat politik Indonesia ketika menyampaikan bahwa ijazah itu sepengetahuan beliau dari informasi kawan-kawannya separtai itu dibuat di Universitas Pojok Pramuka gitu. Pasar Pramuka di daerah Salemba kalau tidak salah. Dan itu tidak lama dari situ kemudian muncul lagi tayangan kalau tidak salah Desember 2024 tempat itu kebakaran. Wah, ini kan jadi saling kait mengait dengan upaya-upaya yang kalau kita ingat misalkan di kasus KM 50 tempat peristiwa rest area dihilangkan juga. Nah, apakah ini sebuah pola begitu? Ya, nampaknya Pak Betor juga mendapatkan informasi itu baru. Gitu kan. Makanya baru bicara sekarang. Okay. Karena sebelumnya kan bersama-sama ketika ke UGM Jogja. Oh, ke UGM Jogja itu Pak Betor ikut. Malah sebangku lah dengan saya di bis gitu. Tapi kan, memang nggak kelihatan di kamera Pak ya? Iya. Seingat saya lah gitu. Ya mungkin ya, tapi ada sebetulnya. Betul, dan selama perjalanan itu baik dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Solo sama-sama gitu. Jadi bersama saya juga Pak Betor. Saat itu kita berdiskusi soal objek yang di UGM dan yang di Solo saja gitu. Tidak sampai tidak menyangkut yang seperti ini gitu kan. Makanya begitu Pak Betor ini menyampaikan ya kita agak kaget juga gitu kan. Loh, ada informasi ini, baru. Tapi kita menangkap itu baru gitu ya, informasinya mungkin gitu kan setelah pulang dari sana atau sebelumnya juga punya concern yang sama gitu sebagai aktivis gitu kan, maka ia melakukan penelaahan. Nah ini sampai juga tuh ke apa yang diduga pelaku gitu untuk pembuatan ijazah palsu Joko Widodo ini ke Universitas Pasar Pramuka tadi UPP ya kan, yang mengkerucut akhirnya kedua nama kan, nama wakil dari tim Jakarta PDIP gitu ya, dan nama dari tim Solo gitu. Jadi yang dimaksud dengan tim Solo, tim Jakarta ini ketika mempersiapkan Pak Jokowi nyapres di 2014 ya. Mempersiapkan pencapresan gubernur. Oh, gubernur. Gubernur dulu itu karena 2000 berapa itu ya sebelumnya gitu kan, untuk gubernur masuk ke KPUD gitu kan. Di situ disebut juga ada nama Andi Wijayanto kan betul, gitu. Elit Gubernur Lemhanas, mantan Gubernur Lemhanas, elit PDIP yang menjadi tim pengaju juga dari PDIP kan untuk calon gubernurnya, dan calon gubernurnya itu adalah Joko Widodo dan wakilnya Ahok kan gitu. Jadi dia melihat dokumen, tapi menurut Andi Wijayanto saya tidak tahu proses. Dikejar-kejar ya Pak Betor ini agak rajin juga ya, sampailah kepada tim tadi itu. Tim Solo dipimpin Widodo. Ini sebetulnya orang paling utama
gitu, yang didampingi oleh dari tim Jakarta. Tapi yang punya kepentingannya Solo. Widodo ini bahkan Andi Wijayanto mengatakan saya kenal Widodo. Gitu, walaupun nggak disebut di mana sekarang nggak jelas, karena juga ada yang menyebut hilang kan Widodo, kan Betor juga tidak bisa lagi sekarang mengejar Widodo. Ada di mana Widodo ini? Padahal ini adalah figur penentu. Gitu, kalau lihat dari dua tim tadi, komandannya itu adalah Widodo ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Betor barangkali bisa kita sebut sebagai investigasi lah yang dilakukan oleh Pak Betor begitu. Ya, kita semua mungkin bergerak melakukan investigasi. Ya, Pak Rismon bergerak cari informasi, gitu kan, ke sana sini. Dr. Roy juga terus juga gitu kan, Dr. Tifa, ya kita juga di TPUA sama-sama juga terus bergerak. Rupanya Pak Betor juga tidak diam. Dia punya basis PDIP. Nampaknya punya juga komunitas strategis. Karena walaupun bagaimana gitu kan, Joko Widodo ini diajukannya oleh PDIP. Pasti PDIP itu menjadi penentu dan sangat tahu sekurang-kurangnya, seperti yang sekarang dibongkar gitu. Betul. Dugaannya tahu ini bahwa ijazahnya itu ijazah yang dibuat di tadi pramuka itu. Nah, memang bagi PDIP sendiri mungkin agak kikuk juga di satu sisi. Kalau kita lihat kan bagaimana Ibu Mega begitu tampak begitu kesalnya ke Jokowi, tapi mau nggak mau dalam prosesnya di awal kan ada keterlibatan juga. Jadi ketika hilang orang itu yang disebut Widodo itu, ini apakah juga bagian dari upaya untuk mengaburkan? Nah, kita belum tahu nih, mudah-mudahan. Belum tahu, makanya mudah-mudahan Pak Betor juga gitu kan punya semangat tinggi untuk terus gitu. Jadi sekarang sudah saatnya orang melihat kan gitu, bagaimana nih kelanjutannya. Gitu kan, ya kita bersamai aja dengan seluruh upaya-upaya gerakan-gerakan yang menuju kepada pembongkaran dugaan ijazah palsu Joko Widodo, karena itu bukan hal yang sederhana. Banyak yang mengatakan hanya soal ijazah gitu kan, dia sudah tidak jadi presiden lagi, apa sih gunanya? Gunanya tuh gede. Dia itu adalah menggunakan dokumen administrasi ini untuk bisa menjadi gubernur, untuk bisa jadi presiden 2 periode lagi kan. Berarti itu masalah serius itu, dan menentukan nanti pada dampak-dampak kebijakan yang diambilnya. Jadi memang ini bukan persoalan sederhana yang bisa diabaikan. Yang katakanlah sudahlah, buat apa cari-cari dokumen orang yang sudah tidak jadi lagi presiden. Tengah arti itu manena. Oke. Dan yang menarik Pak Rizal, di waktu yang kurang lebih bersamaan dari Pak Betor menyampaikan itu, mungkin sebelumnya lah, beberapa hari sebelumnya, Pak Rismon dengan gagah berani juga mendatangi kembali Solo, mendatangi rumah Pak Kasmujo, yang rupanya ketika dilihat di sekeliling, baik tampak sebelah kanan maupun tampak sebelah kiri, itu bukan rumah yang ketika disinggahi oleh Pak Jokowi. Ini aneh lagi. Kemudian yang paling mengejutkan tentu ketika Pak Kasmujo dan diulang oleh istrinya menyatakan dengan sangat clear bahwa dia bukan pembimbing skripsi, bukan pembimbing akademik. Yang sudah diakui oleh Jokowi sebelumnya bahwa itu memang bukan pembimbing skripsi, dia pembimbing akademik. Satu itu. Kemudian di waktu yang bersamaan juga ya kita lihat beliau cukup tampak kesakitan dengan penyakit kulitnya yang makin hari makin tampak seperti lebih membengkak, kemudian melepuh di bagian muka, di bagian tangan, kelihatan tersorot kamera. Ini apakah ini sebuah tanda alam atau dalam pandangan Pak Rizal bagaimana? Ya memang kalau konteks yang ujung dulu yang sakit ya. Sakit itu kalau dalam agama itu 3 kemungkinan gitu ya. Satu memang pengingat dia supaya sadar gitu ya. Jadi tazkiroh itu dari Allah, diberi sakit, kemudian sadar saya harus begini-begini, kembali tobat dan sebagainya. Satu. Kemudian yang kedua, sakit itu penghapus dosa. Gitu kan, bagi orang beriman itu bukan peringatan, bukan, tapi penghapus dosa. Sengaja Allah berikan sakit untuk dihapuskan dosa-dosanya sehingga nanti bersih. Yang ketiga, itu penyakit yang diberikan kepada orang yang tidak beriman.
dan sudah tidak bisa memungkinkan tobat. Itu namanya azab. Azab. Itu namanya azab. Azab Allah yang sebagai sinyal di dunia ini seperti itu, bahaya kalau memang itu berlanjut sampai ke akhirat. Betapa berat dan pedihnya gitu siksa di neraka jahanam, di kubur, atau di kehidupan pasca dunia ini. Gitu. Jadi itu bagi orang tidak beriman dikasih sakit, tapi sakit sebagai azab. Jadi kemungkinannya seperti itu gitu.